Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kitab Syarhul Waraqat karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita masuk sekarang masih di syarah ucapan Al-Imam Al-Juwaini kemarin, al-wajibu ma yusabu ala qilihi wa yu'aqab ala tarkihi. Bismillah, kita baca. Bismillah. Ahsanallahu ilaikum ustaduna ikhwanuna jami'an ala fi hadzal makan. Nas'alullaha ay yuthbatana ala talabil ilmi hatta nalqahu. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala fi hadzal kitab Syarhul Waraqati fi usul al-fiqh. Wa amma 'ala al-awwal fal-wajib ma talaba asy-syari'u fi'lahu talaban jaziman kas-salati waz-zakati wa birrul walidaini wa silatil arhami wal wafa'i bil wa'di wa sidqi. Wa kharaja bil qayyid al awwali al muharram wal makruh wal mubah wa bil qayyid al thani al mandub. Dan kita lihat dulu qala al-muallif rahimahullah hafizahullahu taala wa ammal 'alal awwali. Adapun atas yang pertama, itu dari ahkam at-taklifiyah, fal wajibu, maka yang wajib. Apa itu yang wajib? Ini pengertian min haitsu al-haqiqah wal mahiyah. Bukan dengan samarah. Ma talaba syari'u fi'lahu. Apa yang diminta, dituntut oleh syari' untuk melakukannya. Talaban jaziman, dengan permintaan yang harus. Ya, itulah dibilang wajib karena harus. Dengan permintaan yang harus, yang jazm, yang dikuatkan. As-shalah, seperti salat, zakat, wabirril walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, silatul arham, menyambut silaturahim, wal wafa bil wa'd, memenuhi janji, wasidq, jujur. Ini semua diminta oleh syariat dan permintaan yang harus dilakukan. Keluar dari qaid yang pertama, yaitu ma talaba syari'u. Itu qaid yang pertama. Keluar dari qaid itu al-muharram wal makruh. Keluar dari haram dan makruh. Karena haram dan makruh ma talaba syari' tapi tarkahu. Kalau ini ma talaba syari'u fi'lahu. Paham ini? Di perkataan ma talaba syari'u fi'lahu itu mengeluarkan yang muharram, makruh, mubah. Karena yang makruh, muharram diminta tapi untuk meninggalkannya. Demikian pula yang muharram diminta juga tapi untuk meninggalkannya. Demikian pula keluar yang mubah, karena mubah tidak ditolak. Karena mubah tidak dituntut, tidak diminta untuk melakukannya, tapi boleh dilakukan, boleh juga ditinggalkan. Wabil qaid tsani, keluar dengan qaid yang kedua, yaitu talaban jaziman. Apa yang keluar? Al mandubu, yang sunnah. Karena yang sunnah itu ditolak tapi ghair jazim. Sunnah itu diminta untuk melakukannya tapi tidak diharuskan. Tidak diharuskan. Jadi pengertian itu, ini namanya min haitsul haqiqah wal mahiyah. Apa itu wajib? Inilah wajib. Apa yang diminta oleh syari' dengan permintaan yang harus dilakukan. Hakikatnya, buahnya kalau ditinggalkan dosa, paham kan? Kalau dilakukan karena Allah maka dapat pahala. Terus Fi'lan wa tarkan ma dzakara al-musannifu min al-annafa'i min anna fa'ilahu yusabu wa tirakahu wa tarikahu yu'aqabu wa hadha yahtaju ila al-amrayni. Ini ila amrayn, belum katakan hukmul wajib dari sisi fi'ilan, melakukannya, watarkan, dan meninggalkannya, yaitu apa yang disebutkan oleh penulis bahwasanya pelakunya anna fa'ilahu, bahwasanya pelakunya yuta, diberikan pahala.
Ya, wa tarikahu, dan yang meninggalkannya yu'aqab, diberikan iqab. Tapi ini butuh kedua koid, dua perkara. Enggak mutlak seperti itu. Apa itu? Pertama, الامتثال للثواب أي يثاب على فعله امتثالا. الثاني لو عبر بقوله ويستحق تاركه عقابه بدل tarikuhu berarti. تاركه Tarikuhu. Kan ada Ta- inna. Tadi itu dibaca tarikahu karena atau ke fa'ilahu. Kalau ini kan sudah tidak ada. تاركه عقابه بدل ويعاقب لكان أحسن لأن من الواجبة ما لا يلزم من تركه العقاب Ba. بل هو تحت المشيئة مثل بر الوالدين قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقد أجاب بعد الشراح Surah. شراح Fu'al. شراح الورقة بما يفيد استقامة العبارة فقال Ibarati. عبارتي فقال جلال الدين محلي ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة Uso. من العصاة مع أفضل Kan dia jamak taksir dari af. من العصاة مع الأفضل عن غيره ويجوز أن Ayurida. يريد ويترتب العقاب على تركه كما عبر غيره Kama abbaro bihi. كما عبر به غيره Goyru. فلا ينافي أخو Al-ab. العفو والجواب الثاني أحسن لأن ترتب العقاب Tarotu. لأن ترتب العقاب لا يلزم فيه حصول العقاب والله أعلم. Baik, Masya. Kata beliau ini butuh kepada dua perkara. Al-awwal, perkara yang pertama, qaidul imtithal. Butuh diikat dengan kata imtithal, lithawab. Dia mengharapkan pahala. Ayyuthabu ala fi'lihi imtithala. Seharusnya begitu. Ada kata imtithalan, yaitu dia diberikan pahala atas perbuatannya itu imtithalan. Kalau dia lakukan karena mengharap pahala. Iya. Asani, butuh yang kedua, lau abbaro biqaulihi, seandainya belum ungkapkan dengan ucapannya wa yastahiqqu tarikul iqab, dan berhak, dan orang meninggalkannya berhak mendapatkan iqab, badal wa yu'aqab, sebagai pengganti dari yu'aqab, ahsan, lakana ahsan, maka itu sungguh lebih baik. Itu lebih bagus. Kenapa? Li'anna minal wajibati ma la yalzamu min tarkihil iqabah. Karena di antara kewajiban ada yang tidak mengharuskan iqab dari meninggalkannya. Bisa juga dibaca al-iqabu sebagai fa'il dari yalzam. Jadi ada dari wajib, kalau ditinggalkan tidak mengharuskan iqab. Maksudnya tidak wajib iqab. Tidak wajib langsung dapat apa? Siksa. Bal huwa tahtal masyiah. Bahkan dia dibawa kehendak Allah. Karena pelaku yang meninggalkan wajib berarti pelaku dosa besar. Ya kan? Di atas akidah ahlu sunnah wal jamaah tidak wajib iqab. Tapi dibawa kehendak Allah. Seperti birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Kan wajib. Kalau ada orang tidak berbuat baik kepada orang tuanya, berdosa. Tapi apakah pasti dapat siksa? Kan begitu. Belum tentu, karena Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Karena Allah Allah tidak mengampuni dosa dia disekutukan dengannya. Dan Allah mengampuni apa yang selain itu bagi siapa yang dikehendakinya, liman yasha. Iya kan? Yang penting bukan syirik, berarti tahta al-masyiah. Maka terus sebagian lagi menjawab, artinya diberikan udur kepada penulis. Wa qad ajaba ba'du syurahil waraqat, telah dijawab oleh sebagian pensyarah waraqat bima yufidu istiqomatal ibarati,
dengan hal yang bisa memberikan faedah bagusnya ibaratnya ini. Faqala Jalaluddin Al-Mahalli, ini juga pensyarah Waraqat, berkata Jalaluddin Al-Mahalli, wa yakfi fi sidqil iqab wujuduhu li wahid. Cukup katanya akan benarnya ada iqab, yaitu karena adanya untuk salah satu minal usah. Dari orang yang melakukan apa? Maksiat. Artinya, tidak harus semua yang meninggalkan wajib apa? Diiqab. Tapi kalau ada satu saja yang diiqab dari yang meninggalkan wajib, itu dikatakan wa yastahiqul iqab. Apa namanya? Wa yu'aqab. Jadi kata wa yu'aqab itu ini dikasih udur oleh Al-Mahalli bahwa penulis tidak memastikan bahwa semuanya dapat iqab. Karena kan wa yu'aqab artinya kapan seorang yang mendapat iqab dari semua yang meninggalkan wajib, seorang saja sudah masuk dalam wa yu'aqab. Paham diberi udur dengan ini? Iya. Tapi kan sebenarnya ya penulis kan memang sebelumnya condong ke itizal. Artinya kalau diberikan arah ke sini mungkin agak jauh. Ya agak jauh. Tapi itu tadi bisa diberikan udur bilang mungkin belum bilang tidak pastikan semua meninggalkan wajib. Tapi satu saja dari meninggalkan wajib dari semuanya diiqab, namanya diiqab. Namanya berarti diiqab. Itu katanya. Ma'al afi an ghairihi, bersama adanya maaf terhadap selainnya. Bersama adanya maaf terhadap selainnya. Kalau begini kan sudah keluar dari madhabnya Khawarij, Mu'tazilah. Paham kan? Artinya penulis masih berpendapat bahwa ada yang dimaafkan, ada yang diiqab dulu. Ada yang dimaafkan, ada yang diiqab dulu, baru dimasukkan ke dalam apa? Surga. Wa yajuzu ayurida. Ini mahmal yang kedua. Maksudnya udur yang kedua bisa kita bawa ke sini. Bisa juga yang dia inginkan adalah wa yatarot tabul iqab ala tarkihi. Dan diikutkan iqab atas meninggalkannya. Jadi bukan wa yu'aqab. Tapi dibilang apa? Wa yatarot tabu. Diikutkan iqab bagi meninggalkannya. Kama abbara bihi ghairuhu, sebagaimana selainnya mentakbir dengan itu. Fala yunafil ab. Nah, kalau dibilang wa yatarattabul iqab itu tidak menafikan adanya maaf. Adanya maaf. Fal jawabu tsani ahsan. Jawaban kedua itu lebih bagus daripada jawaban yang pertama. Karena masalahnya jawaban pertama itu mengesankan seakan-akan apa? Terlalu jauh bagi penulis kalau dikasih dengan jawaban yang pertama. Mungkin kita arahkan ke takbir juga yang lain wa yatarattab. Maksud beliau wa yu'aqab maksudnya wa yatarattab al-iqab. Itu lebih bagus. Li'anna tarattubal iqabi la yalzamu fihi husul iqab. Karena ketika dibilang mengharuskan adanya iqab, tidak mengharuskan apa? Terjadi iqabnya. Artinya dia berdosa, ya kamu akan disiksa. Tapi apakah dibilang kamu akan disiksa pasti dia disiksa? Tidak harus. Ya kan? Tidak harus. Ya, antum tidak lihat di hadis bitokoh orang bawa dosanya 99 lembar, apakah dia dapat iqab? Kan tidak. Ya kan? Dia dapat maaf karena lebih berat la ilaha illallahnya daripada itu 99 dosanya. Tapi kalau ada pendosa mengharuskan dosa kamu itu akan mendapatkan apa? Iqab. Mengharuskan begitu. Tapi apakah pasti dapat iqab? Belum tentu. Paham kan? Belum tentu. Ini wallahualam dari penulis rahmahullah. Berikutnya bitaqsimati ahimmaha taqsimatun ahimmuha ahammuha salasatun. Taqsimul awwalu bi'tibaril fi'li wa huwa naw'ani. Al-awwal wajibun mu'ayyin. Wajibun mu'ayyan. واجب معين وهو الأكثر وهو الواجب الذي لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصوم ونحوهما. الثاني واجب مخير وهو الواجب الذي خير فيه المكلف بين أشياء محصورة يجري فعل واحد منها يجزي فعل واحد منها كخصال الكفارة من إطعام أو كسوة أو عتق. Baik.
Kemudian beliau lebih jauh lagi membahas yang wajib. Walil wajib taksimatun. Untuk wajib ada pembagian-pembagiannya. Ahammuha salah satu. Yang paling pentingnya ada 3 pembagian wajib. At-taksimul awal bi'itibaril fi'li. Pembagian pertama dilihat dari perbuatannya. Wahuna'an. Dilihat dari perbuatannya, maka dia terbagi 2. Ada namanya wajibun muayyanin. Wajibu muayyanin. Ada wajib dari wajib ain. Wajib bagi setiap orang. Wal aksar. Ini kebanyakan daripada wajib. Wahul wajibu la yakumu ghairuhu maqamahu. Yaitu wajib yang selainnya tidak bisa menduduki kedudukannya. Artinya tidak bisa digantikan oleh yang lain. Ini namanya wajib apa? Ain. Wajib bagi setiap orang. Kasolat. Tidak bisa diwakilkan orang solat. Saum, puasa, wa nahwihima, dan yang semisal dari keduanya. Iya. Yang kedua ada namanya wajib mukhayyar. Wajib dipilih. Wajib tapi bisa dipilih. Wa huwal wajibul ladzi khuyyira fihi al-mukallafu. Dia adalah yang wajib padanya si mukallaf diberikan pilihan fihi padanya. Baina asya mahsuratin, antara perkara-perkara yang sudah dibatasi dalam syariat. Ya jazi fi'lu wahidin minha. Cukup dia melakukan salah satunya saja. Khisolil kafaroti, seperti ya khisol jenis-jenis daripada apa? Kafaroh. Kan ketika orang melakukan pelanggaran, misalnya pelanggaran sumpah, dia bersumpah dan dia batalkan sumpahnya. Dia bernadar, dia batalkan nadarnya. Maka ada beberapa pilihan yang wajib dilakukan. Wajib dilakukan salah satunya saja. It'am, ada dia harus memberi makan, au kiswa, atau memberi pakaian, au itu, atau membebaskan budak. Ini satu saja dia lakukan cukup. Dan wajib dia lakukan salah satunya. Paham kan? Ini namanya wajib tapi apa? Diberikan pilihan. Ini dilihat dari perbuatannya. Nah, sekarang lagi dilihat dari waktunya. Taqsimus tsani bi'tibaril waqti wa huwa naw'an. Al-awwalu wajibu mudayyikin. Mudayyak. Wajibu mudayyakin. Wa huwa ma ta'ayyanu lahu waqtun Ma ta'ayyana. wa huwa ma ta'ayyanu Ta'ayyan. wa huwa ma ta'ayyana lahu waqtun la yazidu ala fi'lihi. Kasawmi ramadana. Kasawmi ramadana. Terus الثاني واجب موسع وهو ما كان وقته معين يزيد على فعله Muayyan. المعين يزيد على فعله كالصلاة يزيد على فعله. Jadi perhatikan alif dan ya-nya. Ustaz. At-taksimutani, pembagian kedua, bi'tibar waktu, dilihat dari waktunya. Kalau tadi dilihat dari perbuatannya. Ada perbuatan itu wajib lah dilakukan, ada yang wajib tapi boleh dipilih. Sekarang dilihat dari waktunya. Wahunau'an, dia juga terbagi 2. Al-awwalu wajib mudayyak. Ada wajib sempit waktunya. Ada wajib waktunya apa? Sempit. Wa huwa ma ta'ayyana lahu waqtun. Dia adalah apa yang sudah ditentukan waktunya. La yazidu ala fi'lihi, tidak lebih dari melakukannya. Misalnya maghrib. Ditentukan waktunya dari terbenam matahari sampai hilang cahaya, kan begitu, warna. Ya sudah, itu waktunya mudayyak. Itu contoh pertama. Lihat contoh beliau di sini, kasaum Ramadan. Seperti puasa Ramadan. Tidak boleh orang bersantai-santai. Oh, yang penting 30, kita Ramadan 10 lah. Nanti Sya'ban, nanti di bulan Syawal 10 lagi. Tidak, ini mudayyak, waktunya sempit, ditentukan waktunya. Ditentukan apa? Waktunya. Ada namanya juga wajib muwassa'in. Wajib tapi luas waktunya. Maksudnya gimana ini? Wa huwa makana waktuhul muayyan yazidu ala fi'li. Dia adalah apa yang waktunya sudah ditentukan tapi melebihi dari melakukannya. Artinya misalnya gini, sholat duhur. Sepanjang waktunya itu. Nah, tadi misalnya sudah kita lakukan. Iya.
Waktunya ini dari tadi itu zawal sampai bayangan benda semisalnya. Untuk masuk waktu apa? Asar. Ini kan lebih dari satu perbuatan. Itu namanya wajib apa? Muassa. Karena luas waktunya. Sama dengan orang puasa Ramadan. Dia tinggalkan karena udzur syar'i. Maka dia harus apa? Qadha. Mengqadhanya ini muayyan, wajib. Tapi wajib apa namanya? Dilihat dari waktunya, muassa. Karena dari Syawal sampai Sya'ban. Itu namanya muassa. Luas waktunya. Lebih dari satu perbuatan. Lebih dari satu perbuatan. Ini dilihat dari waktunya. Dilihat dari waktunya. Berikutnya. تقسيم الثالث باعتبار الفاعل وهو نوعان الأول واجب عيني وهو ما طلب الشارع فعله من كل مكلف بعينه كالصلوات الخمس. الثاني واجب كفائي وهو ما طلب الشارع حصوله من غير تعيين فاعله كالصلاة على الميت على الميت ودفنه والأذان والقضاء. فالواجب كفائي يتحتم أداؤه على جماعة المكلفين فإذا قام به من يحصل به مقصود سقط عن الباقين والله أعلم. Ini yang sering kita ungkapkan. Jenis yang ketiga ini. Wajib dilihat dari pelakunya. Wajib dilihat dari orangnya, bukan perbuatannya, bukan waktunya, tapi orangnya, si mukallaf sendiri. Paham kan? Pertama, wahunaan, beliau bilang dia ada dua juga. Pertama ada wajibu aini. Wajib ain, maksudnya wajib bagi setiap orang untuk melakukan di waktu yang telah ditentukan atau perbuatan yang telah ditentukan. Paham kan? Jadi ini maksudnya mencakup jenis pertama dan jenis apa? Kedua. Apa itu wajib ain? Yaitu apa? Huwa ma talaba syari'u fi'lahu. Apa yang diminta dituntut oleh syariat untuk melakukannya. Min kulli mukallaf bi'ainihi. Dari setiap mukallaf. Paham kan? Dari setiap mukallaf. Kas sholawatil khams. Seperti sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini sudah ditentukan waktunya. Paham kan? Dan fiilnya, perbuatannya diwajibkan dan diwajibkan kepada setiap orang. Jadi terhubung itu 3 langsung. Paham kan? Terhubung itu 3. Jadi bisa nanti sholat 5 waktu. Dia wajib ain. Paham kan? Dilihat dari perbuatannya harus dia lakukan. Paham kan? Dan dia lakukan tertentu. Tidak boleh memilih. Tidak boleh apa? Memilih. Terus dilihat dari waktunya. Bisa sempit, bisa luas. Kata beliau kasolati. Dia boleh bilang kasolawatil khams. Yang kedua, wajibu kifai. Ada wajib kifayah. Namanya kifayah, cukup. Iya. Huwa ma talaba syari'u hutulahu. Apa yang diminta oleh syariat terjadinya. Min ghairi ta'yin. Tanpa ditentukan fa'ilihi, pelakunya. Syariat cuma perintahkan. Syariat cuma apa? Perintahkan. Kepada siapa? Ya siapa saja yang mau melakukannya. Tapi kalau tidak ada yang melakukannya, berdosa semua. Tapi tidak ditentukan orang yang melakukannya. Kasolati alal mayit. Seperti mensolati jenazah. Kan wajib solat jenazah. Tapi wajibnya apa? Wajib kifayah. Kalau sudah ada yang melakukannya, maka gugur dosa dari yang lain. Wadafni, menguburkannya. Wal adan, demikian pula adan. Kalau sudah masjid bukan adan ke mayit, ini sudah lewatin. Ini adan, maksudnya adan. Jangan diatopkan. Demikian pula adan. Ya adan, kalau ada sudah masjid yang adan duhur, gugur dosa dari yang lain. Gugur dosa dari yang lain. Wal qadha, demikian pula qadha. Iya. Masalah ini apa? Qadha. Qadha apa ini? Cetakan antum apa? Qadha. Cetakan baru? Qadha juga. Qadha apa di sini? Qadha apa di sini? Kalau antum tanya. Qadha puasa tapi bagi orang yang meninggal. Paham kan? Kalau bagi orang yang hidup kan wajib bagi dia qadha sendiri.
Tapi bagi orang meninggalkan, Nabi cuma bilang soma anhu waliyu. Maka yang berpuasa untuknya walinya. Walinya di sini satu orang walinya yang melakukan, gugur dari yang lain atas pendapat yang mengatakan wajib. Karena ada khilaf, ada perbedaan pendapat apakah qada puasa untuk orang meninggal itu wajib atau sunnah. Paham kan? Kalau mayoritas tidak wajib, hukumnya sunnah dan boleh dia kasih makan. Tapi di atas pendapat yang mengatakan wajib, ya wajib bagi walinya siapa saja. Dari ahli warisnya. Dari si mayit itu. Paham kan? Kalau sudah ada satu yang melakukannya, maka gugur dosa dari yang lain. Ini yang disebutkan. Fal wajibul kifai, maka wajib kifayah itu yatahattamu ada'uhu. Harus ditunaikan. Tapi ala jama'atil mukallafin, atas sekelompok mukallaf. Fa idza qama bihi man yahsulu bihil maksudu, kalau sudah ada yang melakukan apa yang terjadi dengannya yang dimaksudkan, yang diwajibkan, saqata anil bakin, maka jatuh gugur dosa dari yang lain. Kalau sudah ada yang melakukannya, ini namanya fardu kifayah. Beda kalau fardu ain. Terus ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى المندوب والمباح والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. Sama ini sebelumnya juga ya, dari pembahasan penulis belum ta'rif dengan apa ini? Dengan sama. Al-mandub wal mubah, mandub dan mubah. Wal mandubu ma yutabu ala fi'li. Mandub adalah apa yang diberikan pahala atas perbuatannya. Perlu qaid imtithalan. Kalau dia inginkan apa? Pahala, niat. Wala yu'aqab ala tarkihi, dan tidak disiksa atas dia meninggalkannya. Nah ini tentunya pas kan la yu'aqab. Bukan yu'aqab, la yu'aqab. Wal mubah sementara mubah. Ma la yusabu ala fili wa la yu'aqab ala tarkihi. Mubah. Apa yang tidak diberikan pahala kalau dia lakukan, dan apa yang tidak diikop kalau dia tinggalkan. Ini mubah masih di atas aslinya, bukan sebagai wasilah. Kan kalau mubah jadi wasilah ke ibadah. Jadi wasilah ke haram menjadi apa? Haram. Ini maksudnya, ini mubah masih menjadi apa? Dirinya saja, belum menjadi wasilah. Al-qismu tsani al-mandubu wal aslu al-mandubu ilahi. Fahudifa harful jarri li fahmil ma'na. Wa huwa lughatan ismu maf'ulin min nadabi. Wa huwa du'a'u ila al-fi'li. Wa qayyiduhu ba'duhum bid-du'a'i ila amrin muhimmin. Qala syair la yas'alu akhahum hina yandabahum fil naibati ala Panjang finnaibati ala ma qala burhana. Wastilahan ma talaba syari'u fi'lahu talaban ghaira jazimin kasiwaki warrawatibi watatayyibi yawmal watatayyibi yawmal jum'ati. Kata beliau al-qismu tsani, jenis yang kedua adalah al-mandub. Wal aslu al-mandub ilaih, yang dianjurkan kepadanya. Karena al-mandub ini ya dia tidak butuh maf'ulun bih, maka butuh huruf jar setelahnya. Fahudifa harful jar li fahmil ma'na. Dihilangkan huruf jarnya karena dipahami maknanya. Iya, wa logotan dia secara bahasa ism maf'ul minan nadbi. Itu mandub isim maf'ul dari kata an-nadb. Apa artinya berarti secara bahasanya? Wa du'a ilal fi'il, yaitu mengajak untuk melakukannya. Itu namanya mandub. Itu perkara yang dimandubkan, artinya diajak untuk melakukannya, bukan untuk meninggalkannya. Wa qayyadahu ba'duhum, sebagian mereka mengikat dengan ucapan bid-du'a ila amrin muhim. Maksudnya secara bahasanya, mengajak kepada perkara yang penting. Mengajak dengan perkara yang penting. Qala syair, berkata penyair, la yas'aluna aqahum hina yandubuhum. Mereka tidak bertanya kepada saudaranya ketika dia memanggil mereka, ketika dia mengajak mereka. Yandubuhum artinya secara bahasa.
ketika dia mengajak mereka. Finna ibati ala maqala burhan. Pada an-naibat atas apa yang dia katakan burhan. Maka maksudnya la yas'aluna akhahum burhan ala maqalahu. Mereka tidak bertanya kepada saudaranya apa dalil atas apa yang dia katakan ketika dia mengajak mereka dalam perkara-perkara yang sunnah. Dalam perkara-perkara yang sunnah. Ini secara bahasa bermakna ad-du'a ila amrin muhim. Mengajak kepada perkara yang penting, itu secara bahasa. Ya, wasilah secara istilah ma talaba syari'u filahu. Apa yang diminta oleh syariat untuk melakukannya tolaban ghairi jazim, tapi tuntutannya tidak harus. Tidak harus karena tadi yang harus itu wajib. Ini tidak harus dilakukan, tapi diminta untuk melakukannya. Seperti siwak, sholat sunnah rawatib, berparfum pada hari Jumat. Ini kan semua apa? Disunahkan. Lanjut. Koidu biasa. Qayyidul Biasa sukun. Ayyan. wa qayyidul awwalu li ikhrajil muharram wal makruh wal mubah. Wal qayyidul tsani Di sukun. wa qayyidul tsani Wal koidu. wal qayyidul tsani li ikhrajil wajibi. Qaid yang pertama yaitu ucapan ma talaba syari'u fi'lahu. Ya, ini qaid yang pertama untuk mengeluarkan yang haram juga makruh serta yang mubah. Ya kan tidak diminta kan dalam syariat. Kemudian qaid tani yaitu ghairi jazim, talaban ghairi jazim, ini untuk mengeluarkan apa? Yang wajib. Karena wajib tadi jazim. Kalau ini ghairi jazim. Mukallafu ala fi'lihi wa dhalika bi qasdil imtithali wa la yu'aqabu ala tarkihi. Baik. Iya. Dan mandub kama qala al-musannif sebagaimana dikatakan oleh penulis diberikan pahala si mukallaf atas perbuatannya wa dhalika bi qasdil imtithal. Tentunya demikian itu kalau dia maksudkan pahala. Wala yu'aqab ala tarkihi, tidak diiqab atas dia meninggalkannya. Terus Wal mandubu khalimun lil wajibi wa huwa dafi'un qawiyyun 'ala al-iltizami bil wajibati idafatun ila annahu yajiburu naqsa fiha kama dallat sunnatu 'ala dhalika yaqulu asy-syatibi al-mandubu i'tibartahu i'tibaran amma wajadtahu khadiman lil wajibi li'annahu imma muqaddimatun lahu tudkarun bihi kana min jinsihil wajibu aw la falladhi min jinsihil wajibu kanawafilis salawati ma'a faraidiha walladhi min ghairi jinsihi kasiwaki wa ta'jilil iftari wa ta'khiri sahuri wa ma'na kalamihi anna man hafidhun hafadha ala mandubati hafadha ala alwajibati wa man qasara fil mandubati fahuwa urdatun li'anna yaksuru fil wajibati baik. Kata beliau rahimahullah, mandub sunnah itu adalah pelayannya wajib. Khadimunil wajib, pelayan untuk yang wajib. Bahwa dafi'un qawiyyun 'alal iltizami bil wajibat. Dia adalah pendorong yang sangat kuat untuk selalu melakukan yang wajib. Karena misalnya sholat duhur, kita tetap melakukan sholat sunnah sebelumnya, maka itu akan adalah dorongan kuat untuk melakukan sholat duhur. Paham kan? Demikian seterusnya. Dia pelayannya. Idofatan ila annahu, ya ditambah bahwasanya dia adalah yajburu naqsiha, mengganti, menutupi kekurangan pada yang wajib. Kama dalat as-sunnatu ala dalik, sebagaimana ada sunnah yang menunjukkan atas hal tersebut. Berkata Asy-Syatibi, al-mandubu idza tabartahu itibaron a'am wajadtahu qadiman lil wajibi. Mandub
apabila antum menganggap dia dengan anggapan yang lebih umum, antum akan dapatkan ya dia sebagai pelayan untuk yang wajib. Li'annahu imma muqaddimatun lahu, karena namanya mandub itu kadang sebagai pendahulu wajib, au titkarun bi, atau sebagai pengingat untuk yang wajib. Ya, karena min jinsil wajib aula, apakah itu termasuk jenis dari yang wajib atau bukan jenis dari yang wajib itu. Contoh yang sejenisnya, falladhi min jinsihil wajib, maka yang termasuk dari jenisnya yang wajib karena wafil sholawat, kan sama-sama sholat. Seperti sholat-sholat sunnah, ma'faro'idiha bersama sholat wajibnya. Ini kan masuk jenisnya kan. Walladhi min ghairi jinsi, dan selain jenisnya seperti apa? Kasiwak. Kan kita dianjurkan untuk bersiwak sebelum sholat. Paham? Apakah ini siwak adalah jenis dari sholat? Bukan, tapi dia adalah sunnah dalam sholat. Ketika mau sholat. Iya, watajilil iftar, bersegera dalam berbuka. Ini kan berbuka apakah termasuk jenis dari puasa? Kan tidak masuk jenisnya. Karena berpuasa itu tidak makan, sementara berbuka apa? Makan. Kan bukan jenisnya. Tapi itu adalah masuk dari sunnah dalam berpuasa. Bukan jenis dari puasa. Tapi sunnah dalam berpuasa. Demikian pula mengakhirkan sahur. Mengakhirkan apa? Sahur. Itu semua jenis. Bukan jenis dari puasa. Tapi masuk dalam sunnah apa? Berpuasa. Arti makna ucapan Asy-Syatibi ini adalah man hafadhu alal mandubati hafadhu alal wajibati. Siapa yang menjaga sunnah, maka dia pasti akan menjaga apa? Yang wajib. Karena sunnah saja dia jaga, apalagi yang wajib. Min babi aula. Wa man qasara alal mandubat, siapa yang lalai, telantar dari yang sunnah-sunnah, fahuwa urdatun li ayyaksura alal fil wajibat. Maka itu adalah urdah, itu adalah apa istilahnya itu? Ya, sesuatu yang akan mengantarkannya untuk kurang dalam yang wajib. Untuk kurang dalam yang wajib. Paham kan? Misalnya kita di sholat subuh. Kita mau jaga sholat 2 rakaat sebelum subuh. Maka itu mengharuskan kita menjaga sholat subuh. Tapi kalau sudah adzan masih tidur misalnya. Sudah dengar adzan tapi biar sebentar komat. Nah, pasti kurang dalam wajib. Nanti kita datang, tidak dapat takbir yang pertama. Karena kurang dalam sunnah, pasti akan mengharuskan nanti kita kurang dalam yang wajib. Dalam yang wajib. Terus, murun bihi hakikotun. Kama taqaddama fi hakikotan. Kama taqaddama fi ta'rifi. Li'anna al-manduba ta'atun. Wat-ta'atu takunu bimtithali bimtithali amrillahi ta'ala. Fakana mandubu ma'murun bihi hakikotan. Fakana mandubu ma'muran bihi hakikotan. Qala ta'ala, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Wa hadha amrun amun. Yashmilul wajiba wal manduba. Wa sayati insyaallah ta'ala fi babil amri inkisamul amri ila amri ijabi wa amri istihbabi. selesaikan baru sudah. Wa yusammal mandubu sunnatan wa mustahabban wa tatawu'an wa naflan. Wa hadha ala ra'yin jumhuri. Khilafa lil hanafiyyati alladhi ja'alul manduba muradifan lin nafli. Wa la karahatun 'indahum fi tarkihi wa faraqu baina sunnatil wa nafli faj'aluha a'la minhu rutbatan. Fa in kanat muakkadatan fatarkuha makruhu tahriman. Makruhun tahriman. Wa in kanat ghairu muakkadatin fatanzihan. Saya sudah sampai situ. Mayoritas ahli usul mereka mengatakan mandub itu diperintahkan dengannya secara hakikat, iya kan? Sebagaimana telah lewat dalam pengertian, karena
sunnah itu apa yang diperintahkan oleh syariat. Li'annal manduba ta'ah. Karena sunnah itu ketaatan. Iya, bukan berarti sebagian orang kan sunnah aja. Ya kan? Sunnah. Artinya dia tinggal. Jadi ucapan itu mengharuskan dia apa? Dia bermudahan dengannya. Misalnya mereka mengatakan hukum jenggot adalah sunnah. Akhirnya, kan sunnah. Itu mengantarkan dia untuk apa? Meninggalkannya. Salah. Sunnah itu diperintahkan. Cuma tidak dosa kalau ditinggalkan. Bukan untuk ditinggalkan. Karena itu adalah ketaatan. Karena itu adalah apa? Ketaatan. Dan ketaatan itu akan terjadi kalau kita melakukan perintah Allah. Artinya kalau kita tidak lakukan berarti kita tidak taat. Ini kalau kita berpendapat itu adalah apa? Sunnah. Apalagi kalau kita berpendapat wajib. Jadi ini perlu diperhatikan. Sebagian orang kan, kan sunnah. Tidak, itu ketaatan. Kita akan dikatakan taat kalau kita apa? Melakukannya. Kalau kita tidak lakukan, kita tidak dikatakan taat. Ya kan? Kita tidak dikatakan apa? Taat. Maka ta'atu takunu bimtithali amrillahi ta'ala. Ketaatan itu akan terjadi dan dianggap kalau kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fakanal mandubu ma'murun bihi haqiqatan. Maka adalah mandub diperintahkan secara hakikatnya, pada hakikatnya. Allah Ta'ala Allah berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk selalu berbuat adil dan selalu berbuat baik. Wa hadza amrun am, ini perintah umum. Yashmalul wajib wal mandub, mencakup yang wajib dan mandub. Dan wasayati insyaallah taala fi babil amr, akan datang insyaallah taala dalam bab amr, nanti ada babnya perintah, ya, inqisamul amr ila amri ijab, pembagian perintah ke perintah wajib, wa amri istihbab, dan kepada perintah sunnah. Kemudian beliau tutup dengan satu pembahasan nama lainnya. Wa yusammal mandub, dinamakan mandub juga sunnah. Ya, ini perkara sunnah. Wa mustahabban, ini perkara mustahab. Wa tatawu'an, ini perkara tatawu. Wa naflan, ini perkara nafilah. Itu semua nama untuk apa? Sunnah. Wa hadza ala ra'il jumhur. Tentunya nama-nama ini di atas pendapat jumhur. Khilafan lil Hanafiyati, berbeda dengan orang-orang Hanafiyah. Alladzina ja'alul manduba muradifan linnafl. Yang menjadikan mandub itu sinonimnya untuk nafl. Ya. Wala karohata indahum. Ya. Katanya menurut mereka tidak ada namanya makruh. Fitarkih dalam meninggalkannya. Wa farraqu baina sunnah wan nafl. Jadi maksudnya gini, kalau nafilah sama dengan mandub. Tapi kalau sunnah beda. Jadi mereka jadikan kalau jumhur kan sunnah, mustahab, tatawu, nafilah sama semua. Tapi kalau orang-orang Hanafiyah kalau mandub sama dengan nafilah. Beda dengan sunnah. Beda dengan apa? Sunnah. Gimana itu maksudnya? Mereka bilang farraqu baina sunnah wan nafl. Mereka bedakan antara sunnah dan nafilah. Faja'aluha a'la minhu rutbatan. Mereka menjadikan sunnah lebih tinggi daripada nafilah. Iya. Fa in kana muakkadah, kalau dia sunnah muakkadah, fatarkuha makruh tahriman. Maka meninggalkannya makruh, tapi makruh pengharuman yang mereka inginkan. Jadi mereka bilang kalau dia sunnah muakkadah haram ditinggalkan. Jadi makruh itu kan ada dua menurut istilah mereka. Ada makruh tanzihan, ada makruh tahriman. Makruh tanzihan itulah penggunaan dalam bahasa kita. Makruh tahriman itu makruh yang diinginkan dengannya adalah haram. Paham kan? Kalau sunnah muakkadah mereka katakan ditinggalkannya tahriman, haram. Kalau sunnah muakkadah. Sementara kalau ingkanat ghairu muakkadah, kalau sunnahnya tidak sunnah muakkadah, maka meninggalkannya adalah apa? Makruh yang biasa, makruh tanzih. Tahu makruh tanzih? Artinya dibenci kalau dilakukan, kalau ditinggalkan. Tapi kalau dia tidak tinggalkan, maka itu bagus. Jelas kan? Ini dalam madhab Hanafiyah. Yang benarnya semuanya sama. Dibilang sunnah, mustahab, tatawu'an, naflan. Semuanya apa? Satu tingkatan. Itu sama semuanya. Ya, sunnah muakkadah namanya juga mustahab. Paham kan? Sama semuanya. Sama semuanya. Iya. Selesai. InsyaAllah besok baru kita lanjutkan al-mubah.